Dahulu kala, sebelum kota, sebelum jalan, di tengah Pulau Jawa bagian barat, terhampar sebuah tanah yang subur dan sejuk. Tanah itu dikenal dengan nama Priangan. Priangan adalah lembah luas, dikelilingi oleh pegunungan megah, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, Gunung Melebar, dan Gunung Gede. Di tengah tanah itu, mengalir dua sungai penting, Sungai Citarum dan Sungai Cikapundung. Pada masa prasejarah, gunung-gunung itu meletus, lava mengalir, tanah berguncang, sampai akhirnya terbentuklah Danau Bandung Purba. Luas danau ini mencapai hampir 700 km persegi, membanjiri lembah Priangan selama ribuan tahun. Air dari gunung yang terus turun, menggenangi cekungan raksasa, sampai akhirnya menjadi tempat tinggal bagi hewan-hewan purba dan manusia-manusia awal di tanah Sunda. Rakyat zaman dulu percaya bahwa tanah ini dijaga oleh kekuatan gaib. Mereka hidup berdampingan dengan alam. Dari situlah cerita Bandung pun dimulai. Waktu terus berjalan, Danau Bandung Purba perlahan menyusut. Airnya mengering, menyisakan tanah yang luas, lembah yang subur, dan aliran sungai kecil. Di tanah yang kini kering itu, mulailah bermunculan kampung-kampung kecil. Orang-orang bertani, beternak, dan hidup dalam adat Sunda yang kuat. Pada masa itu, tanah Priangan masih bagian dari wilayah Kesultanan Cirebon, lalu berpindah ke pengaruh VOC Belanda, hingga pada awal abad ke-19. Seorang pria bangsawan Sunda bernama Raden Adipati Wiranata Kusuma II menjadi pemimpin wilayah ini. Ia dikenal sebagai Bupati Bandung yang arif, cerdas, dan dihormati rakyatnya. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Belanda yang baru tiba, Herman Willem Daendels, memulai proyek besar membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Tujuannya menghubungkan Pulau Jawa dari barat ke timur demi kepentingan militer dan ekonomi kolonial. Daendels menginginkan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke dekat jalur jalan besar yang baru ini. Maka Wiranata Kusuma II diberi perintah pindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Dayakolot ke lokasi baru yang lebih tinggi, lebih strategis, dan dekat dengan Cikapundung. Lokasi lama di Dayakolot sering banjir karena masih berada di dataran rendah, dekat bekas Danau Purba. Maka sang bupati pun mematuhi titah itu. Ia meninjau daerah-daerah baru, menentukan tanah yang subur, aman, dan layak dihuni. Setelah berhari-hari berkeliling, ia berhenti di sebuah dataran datar di tepi Sungai Cikapundung. Di tempat itulah ia berkata dalam hati, disinilah Bandung akan berdiri. Dan keputusan itulah yang mengubah sejarah tanah Priangan selamanya. Setelah Raden Adipati Wiranata Kusuma II menetapkan tanah di tepi Sungai Cikapundung sebagai lokasi baru, ia pun mulai memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Waktu itu, tahun masih sekitar 1810. Bandung belum menjadi kota, masih berupa lahan terbuka dengan hutan-hutan kecil dan jalur air dari pegunungan. Sang bupati memerintahkan pembangunan balai pemerintahan, rumah tinggal para pejabat, dan tentunya Masjid Agung sebagai pusat keagamaan. Di tengah-tengah kawasan itu, dibuatlah sebuah tanah lapang luas, tempat orang berkumpul, berdagang, atau beristirahat. Tempat itu kelak dikenal sebagai alun-alun Bandung. Di sekelilingnya tumbuh kehidupan baru. Ada pasar kecil, ada rumah-rumah rakyat, dan ada jalur jalan yang mulai dirapikan untuk menyambung ke jalan raya Pos Daendels. Para pedagang dari berbagai daerah berdatangan. Orang-orang dari Sumedang, Garut, Cianjur mulai pindah dan menetap di wilayah ini. Suasana Bandung yang tenang, udara yang sejuk, dan tanah yang subur membuatnya cepat berkembang. Pemerintah kolonial Belanda pun ikut tertarik,
Mereka melihat Bandung sebagai kota yang potensial. Maka dibangunlah kantor-kantor administrasi, gudang-gudang logistik, dan rumah-rumah pejabat Eropa. Pada saat itu, Bandung belum diresmikan sebagai kota, tapi roda kehidupan sudah berjalan. Perlahan, tapi pasti, Bandung mulai dikenal sebagai daerah penting di tanah Sunda. Dan semua itu berawal dari tekad satu orang bupati yang patuh pada titah dan cerdas memilih tanah. Banyak orang bertanya, kenapa kota ini disebut Bandung? Apa arti nama itu? Dari mana asal-usulnya? Seperti banyak kota lain di Nusantara, nama Bandung memiliki beberapa versi asal-usul. Ada yang berasal dari bahasa Sunda, ada pula yang terhubung dengan kisah legenda, dan bahkan ada penjelasan dari segi geografi. Versi pertama, bendung atau bendungan. Kata Bandung diduga berasal dari kata bendung, yang berarti tanggul atau bendungan air. Hal ini masuk akal, karena dulu wilayah Bandung adalah bekas danau purba. Saat air mulai surut, sungai-sungai besar seperti Citarum dan Cikapundung mengalir membentuk jalur baru dan menciptakan bendungan-bendungan alami. Penduduk zaman dulu menyebut tempat itu sebagai wilayah Bendung, yang lama-lama berubah bunyinya menjadi Bandung. Maka, Bandung artinya adalah tempat yang dibendung air, cocok dengan sejarah alamnya, yang dulunya adalah danau luas, lalu surut menjadi lembah subur. Versi kedua, Perahu Bandung. Dalam legenda rakyat, diceritakan bahwa leluhur orang Sunda zaman dahulu sering menggunakan dua perahu kecil yang diikat berdampingan untuk menyusuri sungai besar. Perahu ganda itu disebut Bandung. Maka muncullah kisah bahwa saat dua perahu Bandung bersandar di tepi sungai, orang-orang mulai tinggal di sekitar situ, membentuk kampung dan kehidupan baru. Kampung itu pun lama-lama disebut Kampung Bandung. Meski ini lebih ke mitos, cerita ini tetap hidup dalam budaya lisan masyarakat Sunda. Versi ketiga, lokasi geografis. Bandung terletak di cekungan Bandung, sebuah lembah luas dikelilingi gunung. Dari sisi geografi, nama Bandung mungkin merujuk pada wilayah yang terjebak air, seperti mangkuk besar yang bisa menampung banjir dan danau. Maka kata Bandung menjadi simbol tempat di mana air berkumpul, tanah yang dikelilingi alam, dan pusat kehidupan yang tumbuh dari kesuburan. Apapun versi yang dipercaya, nama Bandung bukan sekadar nama. Ia adalah cerita tentang alam, manusia, dan sejarah yang saling berkaitan. Dan sejak saat itu, Bandung menjadi nama yang hidup, menyatu dengan tanah Sunda, dan dikenang sepanjang masa. Bandung di masa kolonial, setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke tepi sungai Cikapundung, Bandung mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah kolonial Belanda. Letaknya yang strategis, udara yang sejuk, tanah yang subur, membuat Bandung dianggap sebagai tempat ideal. Maka dimulailah fase baru dalam sejarah Bandung. Fase kolonial, munculnya tata kota modern, sekitar pertengahan abad ke-19. Pemerintah Hindia Belanda mulai menata Bandung secara sistematis. Jalan-jalan lurus dibangun, rumah-rumah besar bergaya Eropa mulai berdiri, bangunan kantor pemerintahan, rumah gubernur, hingga hotel mewah dibangun. Sebagian besar terletak di daerah Brage, yang waktu itu jadi kawasan elite. Untuk para pejabat dan orang Eropa, disediakan pemukiman khusus yang bersih dan tertata, sementara penduduk pribumi tinggal agak menjauh, di pinggiran kota, dekat pasar dan ladang, rel kereta, dan jalan raya pos. Tahun 1880-an, jalur kereta api dari Batavia, Jakarta, resmi menyambung ke Bandung. Ini membuat arus barang dan orang makin cepat. Bandung pun tumbuh jadi kota dagang dan penghubung penting. Selain itu, jalan raya pos dibangun oleh Daendels, membelah kota Bandung, menghubungkan Anyer sampai Panarukan. Bandung benar-benar menjadi kota yang strategis, baik secara ekonomi, politik, maupun militer, pendidikan,
dan arsitektur. Awal abad ke-20, Belanda membangun banyak fasilitas pendidikan. Salah satunya yang terkenal adalah Technische Hogeschool te Bandung, yang kelak menjadi Institut Teknologi Bandung ITB. Kota ini juga menjadi tempat munculnya arsitektur bergaya Art Deco, yang bisa kita lihat sampai sekarang. Di Gedung Sate, Hotel Savoy Homen, dan Gedung Merdeka, Bandung pun dianggap sebagai kota yang indah, bersih, dan modern. Oleh karena itu, Belanda menjuluki kota ini sebagai Paris van Java, Parisnya Pulau Jawa. Tapi di balik kemewahan itu, rakyat pribumi tetap hidup dalam keterbatasan. Bandung indah, tapi penuh kesenjangan, dan di bawah permukaan kota yang rapi itu, api perlawanan perlahan menyala. Paris van Java dan kejayaan Brage. Pada awal abad ke-20, Bandung benar-benar berubah wajah. Dari kota kecil di dataran tinggi, ia menjelma menjadi kota modern dan gemerlap. Orang-orang Belanda menyebutnya Paris van Java, yang berarti Parisnya Pulau Jawa. Jalan Brage, pusat gaya hidup Eropa. Di pusat kota, terbentang sebuah jalan sempit tapi elegan. Jalan Brage. Disitulah kaum elite Belanda dan bangsawan pribumi menghabiskan waktu mereka. Jalan ini dipenuhi toko pakaian mahal, salon kecantikan, toko roti, bioskop, dan restoran. Orang menyebutnya tempat cuci mata, tempat nongkrong, bergaya, dan memperlihatkan status. Brage bukan hanya jalan, tapi simbol kemewahan dan gaya hidup ala Eropa. Seni dan hiburan di kota sejuk. Selain pusat perbelanjaan, Bandung juga jadi tempat berkembangnya seni. Disinilah musik klasik dimainkan di ruang pertunjukan, film bisu diputar di bioskop, dan pementasan tari modern dihadiri oleh para bangsawan. Gedung-gedung seperti Hotel Savoy Homen dan Gedung Concorde, kini Gedung Merdeka, jadi pusat pertemuan elite sosial. Kota ini hidup siang dan malam, tapi semuanya tetap terasa rapi dan teratur. Bandung memang kota Belanda di tengah tanah Sunda. Arsitektur yang masih bertahan. Pada masa ini pula, gaya arsitektur Art Deco dan Indis banyak diterapkan di bangunan-bangunan baru. Ciri khasnya adalah bangunan berornamen geometris, simetris, dan penuh detail klasik modern. Gedung-gedung seperti Gedung Sate, Villa Eisele, Savoy Homen Hotel, Stasiun Bandung adalah bukti warisan arsitektur zaman itu yang masih berdiri megah. Namun di balik semua kemewahan itu, keadilan belum sepenuhnya hadir. Rakyat pribumi masih dipinggirkan, pendidikan mahal, dan hanya untuk golongan tertentu. Tapi, dalam sunyi dan sederhana, bibit-bibit perjuangan mulai tumbuh. Bandung yang mewah kelak akan menjadi Bandung yang menyala. Dalam bab berikutnya, Bandung Lautan Api. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, Bandung pun berubah wajah. Rakyat bergembira, bendera merah putih berkibar, para pemuda bersiap menjaga kemerdekaan. Namun, masa bahagia itu tak berlangsung lama. Sekutu datang, ancaman kembali. Bulan Oktober tahun 1945, pasukan sekutu bersama tentara Belanda NICA mendarat kembali di Bandung. Alasan mereka untuk mengurus tawanan perang Jepang. Tapi sesungguhnya, mereka ingin menguasai kembali Indonesia. Di Bandung, mereka menuntut rakyat menyerahkan senjata. Bentrok pun terjadi. Para pemuda Indonesia tak tinggal diam. Ultimatum dan rencana besar. Pada 23 Maret tahun 1946, pasukan sekutu memberi ultimatum. Semua pejuang Indonesia harus mengosongkan Bandung Selatan. Tapi rakyat dan para pejuang tidak rela. Mereka berpikir, daripada kota ini dikuasai musuh, lebih baik kita hancurkan sendiri. Maka diputuskanlah, Bandung akan dibakar. Api berkobar di tanah Pasundan. Malam itu, api menyala dari ujung ke ujung kota. Rumah-rumah, kantor, gudang,
jembatan dibakar habis oleh rakyatnya sendiri. Langit Bandung memerah, asap membumbung tinggi. Sekutu panik, rakyat mengungsi ke selatan dan timur. Tapi semangat mereka tak ikut terbakar, malah semakin menyala. Lagu perjuangan Halo Halo Bandung. Dari peristiwa itu, terciptalah lagu legendaris, Halo Halo Bandung. Ibu kota periangan, sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali lagu ini. Jati simbol perjuangan. Lagu yang dikenang sepanjang masa. Peristiwa yang menggema. Peristiwa Bandung Lautan Api. Menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia rela kehilangan segalanya demi kemerdekaan. Kota bisa hilang, tapi semangat tak akan pernah padam. Sejak malam itu, Bandung tak lagi sama. Tapi di atas puing dan abu, kota ini dibangun kembali lebih kuat, lebih berani. Bandung membuktikan bahwa ia bukan hanya kota indah, tapi juga kota perjuangan. Setelah peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, kota Bandung porak-poranda. Sebagian besar wilayah selatan kota terbakar habis. Warga banyak yang mengungsi, tapi bukan berarti kota ini mati. Justru dari reruntuhan itu, Bandung mulai bangkit kembali. Rakyat membangun dari awal dengan semangat kemerdekaan yang membara. Bandung jadi kota pendidikan. Seiring waktu, Bandung menjelma jadi kota pelajar. Berbagai lembaga pendidikan tumbuh pesat, mulai dari sekolah menengah hingga universitas. Salah satu yang paling terkenal adalah Institut Teknologi Bandung ITB, yang dahulu dikenal sebagai Tekniske Hogeschool te Bandoeng. Dari kampus inilah lahir banyak tokoh penting bangsa, termasuk Presiden pertama kita, Ir. Soekarno. Bandung dan Konferensi Asia Afrika KAA tahun 1955, dunia kembali menoleh ke Bandung. Kota ini terpilih sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika, sebuah pertemuan bersejarah yang mempertemukan negara-negara baru merdeka dari penjajahan. Pemimpin dari lebih dari 29 negara berkumpul di Bandung, di Gedung Merdeka, jantung kota perjuangan. Dari sini lahir semangat solidaritas dunia ketiga, melawan kolonialisme dan dominasi negara adidaya. Bandung menjadi simbol perlawanan global, dan dikenal sebagai kota pemersatu bangsa-bangsa. Bandung membangun diri. Setelah KA, Bandung terus berbenah, jalan-jalan diperlebar, gedung-gedung baru dibangun. Tapi, warisan sejarah tetap dijaga. Gedung-gedung tua tak dihancurkan, melainkan dilestarikan sebagai bagian dari jati diri kota. Kawasan Braga, alun-alun, dan gedung sate, semua menjadi saksi bisu perjalanan kota ini. Bandung tidak hanya bangkit, tapi berkembang dengan identitas baru. Kota perjuangan, kini menjadi kota pendidikan, kota sejarah, dan kota yang bersuara untuk dunia. Bandung masa kini, dan warisan sejarah. Zaman berganti, teknologi maju, dunia bergerak cepat, tapi Bandung tetap berdiri, dengan wajah baru, dan jiwa lama yang masih bernyawa. Kota ini bukan lagi sekadar pusat pemerintahan, bukan hanya kota pelajar, atau sisa peninggalan kolonial. Bandung kini adalah kota kreatif, kota budaya, kota anak muda, kota desain dunia. Tahun 2015, Bandung resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network dalam kategori City of Design. Kenapa? Karena Bandung penuh dengan seniman, desainer, arsitek, ilustrator, pembuat film, dan kreator dari berbagai bidang. Dari mural di gang sempit, sampai pameran seni modern. Dari distro baju lokal, sampai startup teknologi digital. Bandung benar-benar jadi tempat lahirnya ide-ide segar, musik, fashion, dan anak muda. Bandung juga dikenal sebagai kota musik dan mode. Banyak band dan musisi besar Indonesia lahir dari sini. Noah, The Changcuters, Mocha, Burger Kill, dan masih banyak lagi.
Gaya anak mudanya pun khas. Distro-distro lokal menjamur di Daegu, Jalan Riau, dan sekitaran Balubur. Bandung jadi pusat tren. Apa yang keren di Bandung biasanya segera menyebar ke kota lain, melestarikan yang lama, membangun yang baru. Meski modernisasi terus berjalan, Bandung tetap menjaga warisan sejarahnya. Gedung-gedung kolonial tetap berdiri, dijadikan museum, galeri, dan tempat wisata sejarah. Jalan-jalan tua seperti Braga disulap jadi area pejalan kaki dengan lampu klasik. Semua dibuat bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk merangkulnya sebagai bagian dari masa depan. Bandung masa kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga ruang kreatif, tempat di mana anak muda bisa berkarya, tempat di mana sejarah, seni, dan teknologi hidup berdampingan. Dan di tengah semua itu, Bandung tetap hangat, tetap sejuk, tetap bersahabat. Bandung, jiwa yang tak pernah padam. Bandung bukan hanya kota, ia adalah jiwa. Jiwa yang lahir dari danau purba, dibentuk oleh letusan gunung, ditempa oleh sejarah panjang, dan dijiwai oleh semangat para leluhur. Bandung adalah tempat di mana tanah subur bertemu keberanian, di mana budaya Sunda berakar kuat, tapi tetap membuka diri untuk dunia. Kota dengan ingatan. Bandung tidak pernah lupa. Ia mengingat setiap babak dalam hidupnya. Ketika ia masih jati danau purba, saat titah Dandels mengubah arah sejarah, ketika rakyatnya membakar kotanya sendiri demi kemerdekaan, dan saat ia berdiri sebagai suara negara-negara dunia ketiga di konferensi Asia Afrika. Semua itu tersimpan rapi dalam bangunan tua, jalanan bersejarah, dan dalam hati mereka yang menyebutnya rumah. Api perlawanan itu masih ada. Api yang menyala di tahun 1946 tidak pernah padam. Ia masih hidup di semangat anak muda, dalam lagu, karya seni, dan cara mereka melihat masa depan. Bandung selalu punya cara untuk bangkit, untuk tetap hidup, tanpa kehilangan siapa dirinya. Kota yang menyentuh hati. Datanglah ke Bandung, dan kamu akan merasakannya, di angin sejuk yang membelai kulit, di senyum ramah warga di warung kopi pinggir jalan, di suara tawa dari balkon rumah tua di Braga. Semua itu menyatu jadi satu. Suasana Bandung, kota yang tak hanya dilihat, tapi dirasakan. Maka saat kamu berjalan di trotoarnya, duduk di tepi Cikapundung, atau menyusuri jalan berbatu di Daegu, ingatlah, kamu sedang menginjak sejarah, kamu sedang berjalan di atas warisan, dan kamu sedang menyapa kota yang jiwanya tak pernah padam.